Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, jam 7 kita mulai ya. Baik, kita masuk ke nilai uang terhadap waktu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa uang itu aset, sama sih dengan tanah dan bangunan. Ya, nanti detailnya bisa di audio didengarkan, tapi intinya Ibu hanya akan menekankan bahwa uang itu aset sama seperti barang lainnya, misalnya rumah atau mobil atau apapun yang bisa disewakan. Hanya saja kalau uang istilahnya bukan disewakan ya, dipinjamkan begitu. Uang sewanya dalam bentuk entah bagi hasil, entah suku bunga atau apapun namanya. Lalu apakah uang sekarang sama besok sama tahun depan berubah? Nah, seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, berubah tentu saja ya, tergantung dari suku bunga banknya. Atau inflasi mungkin kalian sering dengar ya. Inflasi di Bandung berapa coba tahun ini? 11%, lumayan tinggi ya. Itu kurang lebih terkait dengan uang. Jadi mulai sekarang cobalah untuk aware ketika kita mendengar kenaikan suku bunga bank, ketika kita mendengar ada inflasi begitu ya, dan seterusnya. Oke, ini contoh nih, ini terlalu besar kayaknya ya. Kalau kita ini menunjukkan bahwa bedanya orang yang paham tentang ekonomi dan tidak. Bila mana seseorang nih contoh, kalau kita mau deposito nih uangnya, kayaknya 100.000 mah kecil ya, misalnya 100 juta gitu, atau 10 juta, nah itu bunganya 12% setahun. Tapi kalau nanti kalau kalian ke BRI coba dilihat, berapa sih deposito itu
itu enggak 12% kok, kalau 3 bulan itu sekitar 4%. Ya, itu kurang lebih enggak akan sampai 12%. Nah, ini atau misalnya entah itu deposito, entah itu kita pinjam gitu sama saja. Kedua-duanya pasti ada terkait dengan imbalannya begitu. Untuk apa sih sebenarnya imbalan itu? Yaitu bisa untuk gaji pegawainya, bisa untuk tadi mengantisipasi inflasinya begitu. Itu sebetulnya terkait dengan bagi hasil atau suku bunga. Tadi nih yang pertama nih ilustrasi ya. Jadi intinya nambah sesuai persentase kelebihan atau bunga atau hasil bagi atau apapun namanya. Kalau 2 tahun disimpannya artinya nambah ya. Demikian juga kalau pinjam. Kalau 2 tahun pasti akan nambah yang harus kita bayar. Ini contoh kalau kita minjam. Sekarang ini pasti ada di antara kalian yang nyicil motor kah? Atau mungkin nanti setelah lulus akan nyicil rumah ya, karena memang rada sulit sekarang kalau beli cash untuk rumah itu, kecuali ada subsidi dari mertua ya. Nah, ini kurang lebih bedanya yang paham tentang ekonomi dan tidak. Untuk lebih mempertajam pemahaman mengenai bunga, nah ini dilihat nih kalau kita ngambil kredit 10 juta. Bunganya 20% terlalu besar nih ya, biasanya sih enggak sampai seperti itu. 12 lah kalau pinjam. Kenapa tadi kalau kita nyimpan hanya 4% misalnya, ketika kita pinjam umumnya sih di atas 10 ya. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena bank juga butuh, atau lembaga keuangan apapun itu, entah bank, entah koperasi, dia kan juga butuh untuk biaya pegawainya, untuk operasionalnya, begitu ya, dan seterusnya. Sehingga biasanya kalau kita pinjam, itu lebih besar daripada kalau kita menyimpan, begitu. Nah, kalau kita nih mau bayar nih, kita ambil skenario 1, kita akan membayar di setiap akhir tahun, begitu ya. Di mana nilai yang kita bayarkan adalah cicilan pinjaman ditambah dengan bunga dari sisa pinjaman. Itu kita bayarkannya setiap akhir tahun. Dengan demikian, tiap akhir tahun ini karena kita sudah bayar ya cicil, berarti kan menurun tuh, baik pokok maupun bunganya. Nah, kalau misalnya skenario 2, setiap akhir tahun dilakukan pembayaran hanya bunganya saja, pokoknya enggak, masih utuh ya. Dan akan dibayarkan pada akhir tahun kelima. Jadi di samping membayar bunga juga pinjaman pokok sekitar 10 juta tersebut akan dikembalikan. Jadi di sini ada penurunan tapi hanya bunganya, tidak dengan pokoknya. Sekarang ya nanti kalau kalian cermati, kalau mau pinjam dari bank biasanya skenario 2 inilah yang ditawarkan. Kalau dicicil itu cicilnya bunga dulu baru nanti ke pokok meskipun tidak di akhir. Kemudian skenario ketiga, setiap akhir tahun dilakukan pembayaran dalam jumlah yang tetap atau kita sering mendengarnya flat. Di skenario keempat, pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunga dilakukan sekaligus. Jadi nggak nyicil apa-apa tuh di ujung. Kalau kita di metode pembayaran nanti akan dibilang itu di pembayaran satu kali di akhir begitu ya. Sekarang kita lihat seperti apa coba, samakah? Gitu. Ini kalau skenario 1 nih, setiap akhir tahun membayar cicilan dan bunga. Jadi benar-benar kita cicil. Nah, di sini akan terlihat dengan jumlah pinjaman 10 juta, waktunya 5 tahun, bunganya 20%. Total di akhir tahun kelima nih, kalau kita lihat yang kita bayarkan itu ternyata 16 juta. Berarti ada 6 juta tuh
yang kita anggap sebagai bunga itu akan diekuivalenkan dengan inflasi misalnya ya, selain untuk bayar pegawainya. Jadi 16 juta tuh yang skenario 1. Kalau skenario 2, ini dibayar setiap tahun pinjaman pada akhir tahun kelima. Bunga dibayar setiap tahun. Pokoknya dibayar pada akhir tahun kelima. Berkurang sih, tapi yang berkurang hanya bunganya saja. Ya. Kemudian di akhir tahun baru pokoknya kita bayar. Tentu saja secara logika, karena bunganya yang dibayar berarti pengurangan setiap tahunnya kecil ya, karena bunganya pokoknya tidak berkurang seperti yang tadi di skenario 1. Nah, di total setelah 5 tahun, yang kita bayarkan itu menjadi 20 juta. Tadi yang pertama itu 16 juta. Kenapa? Karena pokoknya ikut dicicil kan ya. Yang kedua, ini yang dicicil bunganya saja, pokoknya di akhir. Jadilah lebih besar, menjadi 20 juta. Hampir 2 kali lipat ya di 5 tahun. Kemudian nih, kalau pembayarannya tetap setiap tahun, di akhir kita akan bayar berapa? 16 juta 718. Nah, ini sebetulnya mirip dengan yang kita sering dengar flat gitu kalau cicilan itu ya. Meskipun hati-hati kalau ke bank biasanya yang dicicil itu bunganya dulu, baru nanti pokoknya, meskipun flat jumlahnya sama. Jadi kalau kita misalnya mau udah bayar nih, nyicil nih 3 tahun, tapi ketika mau melunasi, loh kok ternyata belum berkurang ya. Nah, karena kita kurang hati-hati bertanya, ini yang cicilan pertama apanya dulu? Gitu ya. Biasanya kalau kita paham ektek, kita bisa nanya dulu tuh ke bank atau koperasi metode pembayarannya. Jadi tadi yang pertama, kalau kita bayar bunga dan pinjaman pokok itu setiap bulan, itu total setelah 5 tahun 16 juta. Kalau setiap tahun kita hanya bayarnya bunganya, pokoknya di akhir tahun kelima menjadi 20. Nah, ini yang dibayar setiap tahunnya tetap menjadi 16.718. Kalau dilakukannya sekaligus nanti di akhir tahun kelima lah gitu, ternyata jadi 24 ya. Itu beberapa skenario dari pembayaran yang nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Setelah ini bagaimana kalau pembayaran sekaligus di ujung, bagaimana kalau pembayaran itu seragam atau cicilan, bagaimana kalau pembayaran itu bertingkat atau gradien, nanti kita akan pelajari. Ini gambaran umum saja. Jadi tadi misalnya nih kita ada pembayaran skenario 1, 2, 3, 4. Jumlah yang kita pinjam sama kan 10 juta juga. Bunga pinjamannya sebetulnya sama 2% ya. Tapi karena cara pembayaran atau metode pembayaran yang berbeda, itu menghasilkan total pembayarannya juga berbeda. Nah, ini lihat dari 16 sampai dengan 24. Jadi cobalah mulai sekarang untuk lebih mencermati, melihat ya, entah itu mau menyimpan, entah mau pinjam, sebetulnya seperti apa sih metode cara kita mencicil di bank atau koperasi atau apapun lah ya tersebut. Nah, ini kalau kita lihat skenario-nya ya, dengan pinjaman yang sama, suku bunga yang sama, ternyata dengan metode pembayaran yang berbeda, kita akan membayarkan dengan jumlah yang berbeda. Betul, idealnya kita akan memilih yang jumlahnya paling besar, paling sedikit tentu saja. Misalnya tadi di metode yang ke-1, skenario pertama. Tapi ketika kita di industri penerapannya, atau mungkin di kita sendiri, di rumah tangga kita, atau secara pribadi, kita akan melihat sikon kita, situasi kita. Idealnya memang cari yang termurah lah ya, di ujungnya paling sedikit lah bunganya gitu. Tapi terkadang misalnya industri ini masih setup nih di awal-awal, belum bisa untuk mencicil
suka tidak suka akhirnya kita akan mengambil keputusan, ya sudah nanti kita akan bayar di tahun keberapa sesuai dengan kemampuan industri tersebut atau kemampuan kita ya, ekonomi ini tidak harus untuk industri tapi bisa dipakai untuk pribadi. Oke, jadi itu kurang lebih. Terima kasih sedikit saja terkait nilai uang terhadap waktu. Jadi masih bayangan saja bahwa ini loh pentingnya kita belajar metode pembayaran. Begitu untuk apa? Ya kalau nanti kita kerja di industri kan harus ngambil keputusan. Ektek kembali ke minggu sebelumnya kita untuk ngambil keputusan nih. Ini layak. Itu kalau layak misalnya kita akan cash atau cicil. Katanya kalau nyicil kita akan pakai metode yang mana? Tidak selalu kita mampu melakukan yang ideal. Terkadang kita dihadapkan dengan situasi keuangan yang ada saat ini begitu. Jadi itu kurang lebih melanjutkan minggu sebelumnya bahwa ektek untuk ngambil keputusan, iya. Kemudian keputusannya ada beberapa metode, iya. Nanti kita akan pelajari satu persatu di minggu berikutnya. Karena itu Ibu mohon di minggu berikutnya mau dipelajari metode itu, metode pembayaran itu benar-benar dikuasai. Supaya nanti dalam menganalisis kita bisa. Jadi kalau metodenya tidak bisa dikuasai, biasanya ke analisisnya kita jadi sulit. Karena ini berurutan, begitu tidak bisa loncat antar bab dengan bab lainnya. Baik, kalau ada yang masih mau didiskusikan silahkan, tapi sebetulnya mungkin ini baru pengantar ya, baru pemahaman ini loh, uang ini aset, sama dengan properti, sama dengan kendaraan, jadi bisa dong disewakan gitu ya. Hanya istilahnya bukan disewa, tapi dipinjamkan, kredit, begitu. Nah, ini kurang lebih terkait waktu sekarang sama waktu nanti berbeda nih nilai uang itu, begitu. Sebetulnya sama ya, rumah juga kalau kita beli sekarang sama beli dijualnya nanti pasti akan berbeda. Kendaraan juga begitu, kalau kalian punya motor nih, beli waktu pas masuk polban, udah lulus mau jual pasti ada penurunan kan, ketika kita jual nilainya akan turun. Seberapa banyak turunnya ya tergantung inflasinya, ya. Itu kurang tergantung pemakaiannya. Jadi itu kurang lebih sebatas gambaran saja. Ini loh pentingnya kita tahu bahwa yang akan datang itu tidak sama dengan kondisi saat ini. Demikian juga dengan uang, demikian juga dengan barang. Jadi ini yang nanti akan kalian cermati di pekerjaan. Syukur-syukur kalau di tugas akhir ini sudah sampai ke sana begitu. Ngapain coba kita penelitian sulit-sulit nemu sesuatu yang secara teknis visible, tapi nggak bisa diterapkan karena dari sisi ekonomi nggak visible gitu. Jadi itu pentingnya. Ibu harapkan ya nanti tugas akhir kalian juga lengkapilah dari aspek ekonominya supaya nggak sia-sia. Oke, di e-learning tentu saja ada tugas biasanya ya.